Kita juga sekarang mendapatkan nikmat nih sebetulnya. Indonesia sedang mendapatkan nikmat. Nikmat apa? Nikmat kemerdekaan. Udah berapa tahun kita merdeka? Sebetulnya bukan merdeka, itu baru diproklamasikan. Diproklamasikan kemerdekaan. Diikrarkan bahwa Indonesia merdeka. Tapi belum merdeka. Kenapa? Karena setelah proklamasi pun tetap masih terjadi huru-hara. Terjadi apa? Gerakan sana, gerakan sini. Sampai tahun 65 juga apa? Terjadi kan gitu. Bagaimana kita menumpas komunis. Masih apa? Terus. Nah sekarang kita lihat, apakah kita sudah betul-betul merdeka? Hah? Udah merdeka belum kita nih? Merdeka itu apa sih? Kata para ulama, ada dua merdeka, dunia dan merdeka akhirat. Merdeka akhirat ketika kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, itu merdeka yang sesungguhnya. Ketika kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Di dunia, ketika kita hidup di dunia, seseorang yang dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, merdeka, tidak dijajah oleh hawa nafsu, oleh syaitaniah, oleh syahwat. Kenapa? Karena kalau dijajah saat dia beribadah, maka terjajah oleh hawa nafsu, sehingga ibadahnya malas. Kenapa? Lagi dijajah oleh hawa nafsu. Jadi orang yang betul-betul merdeka lah, dia bisa melakukan ibadah sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan apa yang Allah SWT inginkan. Nggak dijajah oleh hawa nafsunya, nggak digodain. Kan dijajah itu artinya apa? Kita diperbudak. Namanya dijajah kan? Diperbudak. Kita pantas menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita adalah abdun, hamba. Tidak boleh kita menghambakan kepada hawa nafsu, juga kepada manusia nggak boleh kita menghambakan diri. Dan bebas untuk melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh melarang kita. Kalau ada yang melarang kita untuk melaksanakan syariat, berarti kita belum bebas. Masih terjajah. Jadi kalau ada yang melarang kita untuk melaksanakan syariat Islam, berarti kita masih apa? Terjajah. Belum merdeka. Kan kita dijamin untuk melaksanakan syariat Islam, ya, dijamin untuk melaksanakan agama masing-masing sesuai dengan apa? Agamanya, melaksanakan sesuai dengan agamanya, kan dijamin. Tapi ketika ada yang apa? Ada yang melarang, ada yang menindas, gitu, berarti kita sudah merdeka belum? Belum. Merdeka itu bebas untuk melaksanakan. Kalau kita sebagai umat Islam bebas untuk melaksanakan syariat Islam, nggak boleh ada yang mengekang kita. Sedikit ada yang mengekang berarti kita belum bebas. Kita masih terjajah. Dan kita pun tidak apa? Menjajah mereka. Karena mereka juga dijamin dengan negara gitu. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan bukan dengan harta saja, bukan dengan tenaga saja, tapi juga jiwa dan raga. Mengorbankan jiwa dan raga. Hendaknya kita manfaatkan, kita isi kemerdekaan ini sesuai dengan apa yang Allah ridho. Itulah yang disebut dengan mensyukuri. Jadi apa sih syukur? Mensyukuri nikmat kemerdekaan. Apa arti syukur? Syukur itu jangan kita pahami sebagaimana bahasa orang Betawi. Ada anak jatuh kita bilang apa? Syukur, bukan itu. Syukur itu artinya kalau bahasa kita berterima kasih. Maksudnya apa? Dalam sebuah kamus Mu'jam Al-Wasit itu disebutkan, syukur itu orang yang bersyukur 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah irfanun ni'mah. Yang kedua wassana'u biha. Yang ketiga wa izharuha. Ini orang bersyukur.
Orang yang bersyukur itu adalah orang yang pertama ketika dia dapat nikmat, dia akui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebatas usaha dia saja. Bukan hanya merasa bahwa inilah hasil jerih payah saya saja, bukan. Tapi itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ketika kita berjuang menghadap penjajahan, kita hanya pakai bambu runcing. Mereka menggunakan alat yang sudah modern. Pakai meriam, kan gitu. Pakai macam-macam. Kita cuma apa? Bambu runcing. Tapi kok bisa kita mengikrarkan kemerdekaan? Bisa merdeka. Itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi diakui betul tuh oleh Father Founding itu. Jadi Father Founding itu merasa betul bahwa kemerdekaan itu bukan semata-mata dari perjuangannya saja. Jadi ingat. Jadi Father Founding kita juga mereka tahu. Mereka juga tahu bagaimana apa? Berterima kasih kepada Allah SWT. Makanya disebutkan dalam alinea ketiga kalau salah ya, di Mukadimah itu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Rahmat Allah, kasih sayang. Makanya saat proklamasi itu kan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan? Di bulan Ramadan, coba dilihat sejarah. Yang kedua di hari Jumat pagi, saat dimana umat Islam sedang berpuasa, mau melaksanakan sholat Jumat. Di situ diikrarkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dan lain sebagainya. Itu apa? Luar biasa. Jadi artinya bahwa kemerdekaan itu adalah bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu jangan lupa ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ada intervensi Allah. Kalau hanya kita andalkan perjuangannya saja belum tentu. Tapi karena di sana ada rahmat Allah SWT, pertolongan Allah SWT, maka Allah merdekakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wasana ubiha, kita puji Allah. Alhamdulillah. Kalau kita dapat nikmat juga boleh kita sujud, yang namanya sujud apa? Syukur. Yang ketiga, wa izharuha, kita gunakan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang Allah ridha. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Jadi kita manfaatkan nikmat tersebut dengan apa yang Allah ridha, bukan keinginan kita, tapi apa yang Allah ridha, nikmat tersebut diisi. Isi kemerdekaan dengan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kita berzikir, kita isi kemerdekaan dengan senantiasa taat patuh kepada Allah SWT. Kita isi masjid. Alhamdulillah kita ini merdeka, suara adzan bisa keluar. Kalau ada yang larang berarti kita belum merdeka. Kan gitu. Alhamdulillah ngaji di mana-mana. Pengajian di mana-mana ada. Kalau ada yang larang belum merdeka. Alhamdulillah kita bisa pergi haji, diatur. Kalau ada yang larang belum merdeka. Itulah yang disebut dengan merdeka. Merdeka bebas menjalankan syariat sesuai dengan agamanya masing-masing. Enggak ada yang larang sana dan sini. Wallahu a'lam. Ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ya ini edisi Dirgahayu sebetulnya ya. Dirgahayu. Soal besok tanggal 17 sebenarnya. Jadi paling tidak saya ingatkan saja agar kita ingat. Jadi di samping kita belajar tasawuf juga ingat juga kita bisa ngaji ini karena kita merdeka. Kita bagaimana melihat negara-negara yang susah untuk ngaji, susah untuk beribadah. Alhamdulillah kita diberikan nikmat gampang untuk beribadah.